Itu usulan dari Imam Jazuli yang menurut saya bahwa mungkin ada baiknya, tetapi ini tidak mencerminkan keterwakilan dari wilayah-wilayah Nahdlatul Ulama. Kalau saya mengusulkan bahwa representasi keterwakilan wilayah 9 orang itu diambil dari masing-masing zona. Tapi apakah Mosi tidak percaya ini dipercaya oleh PB hari ini? Nah, itu jadi soal. Pak Imam sebagai masukan yang luar biasa, karena Pak Imam itu NU-nya 15 cm. Nggak tahu, istrinya Fatayat nggak tahu muslimat tuh aja. Muslimat, kalau muslimat berarti berarti 15 cm bener lah. Dari Pak Imam kita geser Pak Mas, Bang Robi sudah izin nemuin Pak Andi Jamaro. Biar ngantuknya hilang. Iya. Kita tidak sekedar soal isi, tapi suara juga penting. Silakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau masuk pada teknis saja tentang mekanisme pemilihan pimpinan di NU. Yang diperbincangkan adalah akhwah atau konvensional. Saya kira desakan untuk akhwah dimulai dari Muktamar Makassar. Luar biasa desakannya, tetapi penolakannya juga luar biasa, dan yang menang adalah penolakan itu. Penolakan itu terpilihlah Kiai Sahal sebagai Rois Am dan Kiai Said Agil Sirot menjadi ketua umum. Berlanjut di Jombang. Di Jombang itu diskusi itu masih jadi dan semakin menarik. Yang jadi soal itu adalah mekanisme sudah disepakati, tetapi mekanisme itu tidak dilakukan di Jombang. Disepakati bahwa sistem akhwah dan seluruh peserta diminta untuk menulis 9 nama. Ya, khususnya Roy Surya. Tetapi 9 nama ini tidak pernah ditabulasi, tiba-tiba muncul angka berdasarkan daftar yang ada di panitia ketika itu. Sehingga 9 orang yang dipilih menjadi akhwah bukan berdasarkan pilihan Roy Surya dari Rois wilayah maupun Rois kabupaten kota. Tetapi karena kekuatan itu luar biasa, maka ya hasil rekayasa itu yang terjadi, itu yang jadi. Ya, terpilihlah Gus Mus dengan tambahan 8 anggota akhwah. Lalu kemudian Gus Mus mengundurkan diri. Lalu terpilih Kiai Ma'ruf sebagai Rois Am. Dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum Tanfiziyah. Ketua Umum Tanfiziyah dipilih tidak melalui akhwah, tetapi melalui sistem konvensional. One man, one vote ketika itu. Seluruh peserta, baik wilayah maupun cabang, yang punya hak suara terkunci di Tebu Ireng. Ada semua pemilik suara di situ. Tetapi di alun-alun tetap dilaksanakan pemilihan. Yang mengikuti pemilihan itu para wakil atau ya sekretaris Tanfiziyah, terpilihlah Kiai Said. Jadi Kiai Said waktu itu terpilih sebetulnya bukan dari ketua Tanfiziyah atau wilayah maupun cabang.
tetapi forum muktamar tetap mengesahkan beliau. Jadi itu kondisi di Jombang. Kondisi di Jombang, lalu itu digugat perintah Pak Hashim jangan sampai NU pecah. Karena ada keinginan waktu itu di Tebu Ireng kita mau laksanakan muktamar lanjutan. Lalu Kiai Hashim, Kiai Malik Madani, dan Kiai Solah itu tidak sependapat kalau muktamar lanjutan dilakukan di Tebu Ireng menjadi tandingan dengan muktamar di alun-alun. Kata Kiai Hashim, di tempat inilah lahir NU, jangan kita memecah NU di tempat yang sama. Sehingga kalau memang apa yang dihasilkan oleh alun-alun, gugat saja secara hukum di pengadilan. Tetapi apapun hasilnya pengadilan, kita harus menerimanya. Tidak boleh dilanjutkan pada banding ataupun seterusnya. Itu petunjuk Kiai Hashim itu. Lalu kemudian jadilah urusan lanjut Lampung. Di Lampung itu sistem pemilihannya untuk Rois Surya atau Surya itu akhwah. Lalu kemudian tanfisianya konvensional. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita setuju sistemnya akhwah, baik Surya maupun tanfisiyah? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman kita berkali-kali muktamar, saya kira untuk memilih Rois Am tetap pada sistem akhwah. Tetapi untuk memilih tanfisiyah, saya kira arusnya sangat besar untuk konvensional. Persoalannya adalah siapa yang representasi mewakili ulama yang 9 orang itu. Usul dari Imam Jasuli Cirebon itu mengusulkan 9 itu diambil dari 3 Jawa, lalu kemudian Rois Am Domisioner, ditambah perwakilan pondok pesantren. Berarti Jawa itu 5. Luar Jawa 4, dibagilah Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa, dan Papua, Sulawesi, Maluku. Itu usulan dari Imam Jazuli yang menurut saya bahwa mungkin ada baiknya, tetapi ini tidak mencerminkan keterwakilan dari wilayah-wilayah Nahdlatul Ulama. Satu pulau Jawa ini diwakili oleh 5 orang, sementara pulau luar Jawa itu hanya diwakili oleh 4. Jumlah suara yang ada di Pulau Jawa 160 dan 500 lebih suara ada di luar Pulau Jawa. Coba. Jawa dengan jumlah suara 160 diwakili oleh 4 kiai. Sementara 5 kiai. Ya, sementara di luar Jawa yang 500 lebih itu hanya diwakili oleh 4 kiai. Sehingga tidak akan mungkin kita berharap bahwa ada ruang yang tersisa untuk menjadi Rois Am dari luar Jawa. Artinya secara mungkin memang itu riskan, tetapi ruang demokrasinya tidak disiapkan. Kalau 9 orang itu 5 dari Jawa, 4 dari luar Jawa. Karena itu menurut saya agak liberal sedikit kalau kita mengatakan bahwa
Kalau 9 orang anggota akhwa itu, bagi saja Indonesia ini menjadi 9 zona. Setiap zona diwakili oleh 1 orang. Coba kalau umpamanya kita berandai-andai, zona Sumatera 2, karena jumlah provinsinya 9 atau 10? 10. Zona Jawa 2, karena Jawa ini hanya 6 provinsi, kasih 2. Lalu kemudian zona Bali Nusa 1, Sulawesi yang juga 6 provinsi dikasih 2, Maluku, Papua 1, Kalimantan 1. Sehingga inilah zona yang menurut saya masuk akal berdasarkan jumlah cabang. Hampir mirip jumlahnya semua ini, cabangnya masing-masing zona. Sehingga kalau itu diwakili oleh, setiap zona diwakili oleh 1 kiai, Rois Surya, maka itu menurut saya sangat representasi keterwakilan wilayah. Kenapa? Karena Rois Am Domisioner itu pasti dari Pulau Jawa, Pak Miftah. Kemudian yang kedua, keterwakilan pondok pesantren juga pasti dipilih yang dari Jawa. Sehingga kalau 3 saja dikasih Pulau Jawa, itu pun masih berebut, berarti 5 dari Pulau Jawa. Jadi kalau kita setuju mekanismenya akhwa, maka yang harus dipikirkan siapa isinya akhwa itu. Ya, kalau saya mengusulkan bahwa representasi keterwakilan wilayah 9 orang itu diambil dari masing-masing zona. Jadi Indonesia dibagi menjadi 9 zona. Kalau tanvizia menurut saya lebih cenderung pada konvensional. Karena ini kepentingan-kepentingan baik itu tim sukses juga kepentingan Romli. Ya. Kalau tidak begitu. Tapi sebetulnya bisa juga dipertimbangkan bahwa zona tadi ini juga memunculkan wakil dari akhwa untuk tanvizia. Jadi masing-masing provinsi dari 1 zona itu duduk bersama cabang-cabangnya, memilih 2. 1 untuk mewakili zona itu untuk memilih Rois Am. 1 juga zona itu juga memunculkan tokoh untuk menentukan siapa yang menjadi ketua umum. Siapa yang menjadi ketua umum. Sehingga muktamar itu bisa saja dibuat di masing-masing zona untuk melahirkan 2 tokoh. 1 mewakili Surya, yang 1 mewakili tanvizia. Persoalannya sekarang ini, apakah cerita-cerita kita ini bisa nyantol di mubes yang akan datang? Didengar panitia enggak? Ya. Jadi soalnya itu karena mubes akan dilaksanakan sebelum muktamar. Bahkan menurut Mas Amin kemarin, Amin Said itu, sebelum mubes harus ada pleno dulu. Pleno menentukan kapan mubes. Kombes menentukan materi muktamar sekaligus menentukan kapan muktamar. Nah, pikiran-pikiran kita di sini harus tersosialisasi kepada teman-teman yang menyusun materi.
Jadi berarti kita harus mengkomunikasikan pikiran kita ini kepada teman-teman SC. Karena prediksi saya SC ya Kombes dan Muktamar sama saja. Saya punya prediksi begitu. Meskipun sekarang ini belum kelihatan. Itu yang menurut saya penting, jangan sampai apa yang kita ceritakan di sini itu tidak bisa tertulis menjadi regulasi yang akan digunakan baik itu di Kombes maupun di Muktamar. Yang selanjutnya pertanyaan kita adalah kapan sih Muktamar ini? Nah, putusan Rois A mengatakan Agustus. Ya. Tetapi desakan dari wilayah yang kemarin jumlahnya itu 23, 15 offline, 8 online, meminta supaya pelaksanaan Muktamar itu akhir Juli atau awal Agustus. Kelihatannya akan dimentahkan oleh PBNU hari ini dengan mempertimbangkan waktu dengan padatnya acara. Saya kira meskipun sebetulnya PW itu membuat anak kalimat yang luar biasa tekanannya. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka PW akan melakukan mosi tidak percaya. Tetapi apakah mosi tidak percaya ini dipercaya oleh PB hari ini? Nah, itu jadi soal. Kalau umpamanya itu tidak dilaksanakan, apa konsekuensi yang dihadapi oleh PB yang ada sekarang ketika PW tadi ini membuat pernyataan mosi tidak percaya? Apakah mosi tidak percaya itu ada diktumnya di dalam ADART sebagai dasar hukum yang menurut saya berdasarkan pengalaman saya membaca regulasi NU tidak ada itu. Tidak ada tertulis bahwa apabila sesuatu yang dianggap prinsip dilanggar oleh PBNU maka PW boleh membuat pernyataan mosi tidak percaya. Nah, ini akan menjadi tanda tanya bagi kita semua. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan pada forum terhormat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngeri kesimpulannya ini. Artinya konflik ini belum selesai. Berarti forum ini nggak boleh hanya 7 putaran, Bang. Wah, masih lama ini. Oh, 7 putaran kita belum menyaksikan apa. Betul. Tadi jelas posisinya Pak Andi Jamaro jelas. Pemilihan tanfid adalah konvensional atau konvensional yang dimodifikasi. Saya sebenarnya menyebutnya begini, tanfid dipilih oleh ahwa hybrid. Ahwa hybrid. Itu ada 2 model nanti, top down atau bottom up. Itu kemasannya. Saya nulis hari ini sebenarnya. Tapi soal ahwa tadi, bahwa ahwa merepresentasikan zonasi, saya memang tidak menemukan kebetulan di pasal 40. Yang saya temukan, belum ada syarah tentang syarat-syarat ahwa yang jumlahnya 8 itu. Sampai hari ini Soleh aja belum mensarai. 8 syarat ahwa itu syarahnya mana? 8. 8 orang. Enggak, 8 syarat. Kalau jumlah orangnya 9. Syaratnya itu ada 8. Kalau ahli sunnah wal jamaah dia semuanya memenuhi syarat. Meskipun ketua Rois Surya Ranting memenuhi syarat. Tapi punya kemampuan untuk menentukan pemimpin. Itu kiai yang punya klasifikasi itu enggak mudah. Saya kira ente harus nulis tentang syarah 8 syarat ahwa. Tadi yang nulis tadi belum dipublis. Belum. Lagi nulis. Enggak, saya enggak masuk ke sana. Enggak sampai ke sana. Saya khusus ke tanfidnya. Saya kira itu. Kalau itu disarai dan itu diterapkan, soal zonasi keterwakilan Jawa luar Jawa dengan sendirinya secara natural terpenuhi. Tidak harus disebut. Itu.
Karena hari ini orang alim ada di Aceh, ada di Sulawesi Selatan, ada banyak. Ada di Indramayu. Ada di Indramayu apalagi. Ya, ada lah. Bapak kan termasuk alim. Baik, dari Mbak Ani Jamaro kita akan geser ke Pak Soleh. Silakan.